Setetes di lautan, Luo Feng sedikit mengangguk sambil menghela napas. Tidak, kamu tidak mengerti, Li Dawei menggelengkan kepalanya, tanpa secara pribadi mengalami perjuangan hidup setiap hari saat itu, tidak mungkin kamu bisa mengerti, bagaimana perasaan generasi saya. Luo Feng membeku. Li Dawei menghela nafas, saya lahir di saat yang indah. Tahun saya lahir adalah saat transfer kedaulatan atas Hong Kong, 1997. Keluarga saya tidak bisa dianggap kaya, tapi kami kaya. Saya tumbuh tanpa rasa khawatir, saya bermain game online dan membaca novel web. Orang tua saya akan selalu memarahi saya setiap hari, yang membuat saya sedikit kesal. Luo Feng memandang Li Dawei dengan kaget. Game online, novel web. Di usia ini, semua siswa menghabiskan waktu luang mereka dari kelas di dojo. Menjadi pejuang adalah impian setiap anak muda. Jangan lihat aku seperti itu. Karena kau belum pernah mengalami masa damai seperti itu, tak terbayangkan. Li Dawei tersenyum saat matanya melihat kembali keingatannya. Selama waktu itu, kami bahkan akan mengobrol di papan diskusi online dan sitpos. Kita bisa berkumpul untuk makan malam dan melakukan karya wisata. Benar-benar tidak ada kekhawatiran sama sekali. Petik 2. Namun, 2015. Semuanya dimulai pada Januari tahun 2015. Petik 2. Kami langsung jatuh dari surga ke neraka. Tahun itu adalah tahun di mana saya mempersiapkan ujian sekolah menengah saya, namun, tidak ada ujian. Petik 2. Mimpi buruk terjadi. Virus menyebar ke seluruh dunia melalui udara. Apapun yang perlu bernapas telah terinfeksi. Teman-temanku meninggal satu per satu. Gadis yang saya sukai, saudara laki-laki yang bermain basket dengan saya, tetangga saya, guildi saya dari game online saya, semuanya mati satu per satu. Saya hampir putus asa. Saya pikir saya sedang mengalami mimpi buruk. Petik 2. Sayangnya, saya menyadari bahwa itu hanyalah awal dari mimpi buruk. Pada paruh kedua tahun 2015, monster bermutasi yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerang kota tempat manusia berkumpul. Dari beberapa pertempuran yang tersebar hingga perang besar-besaran. Kami tidak peduli dengan monster primitif ini, karena kami pikir mereka tidak akan memiliki peluang melawan senjata manusia. Tapi kami salah. Petik 2. Bencana sebenarnya dimulai. Kota-kota diserang dan manusia mulai berlari untuk hidup mereka. Hampir 6 tahun penuh berjalan. Saya melewati malaikat maut beberapa kali. Saya berjuang untuk hidup saya setiap saat, karena kegagalan berarti kematian. Karena itu, saya harus berhasil. Dari seorang pemuda sederhana yang tidak pernah mengalami rasa sakit, menjadi seorang pejuang yang kejam dan berpengalaman. Petik 2. Suara Li Dawei menjadi rendah. Dalam 6 tahun itu, saya melihat ayah saya mati untuk saya. Aku melihat gadis yang kucintai yang melarikan diri bersamaku kehilangan nyawanya ke mulut monster. Aku hanya bisa mengatupkan gigi dan melarikan diri sambil menyeka air mataku. Petik 2. Saya berlatih dengan getir dan memeras potensi tubuh saya. Akhirnya, manusia mengandalkan meriam laser dan petarung yang kuat untuk berakhir di jalan buntu antara monster di darat. Dan dengan demikian, periode Grand Nirvana berakhir. Manusia memasuki era kota markas. Dan saya, secara resmi bergabung dengan tentara. Petik 2. Dengan sekejap mata, sekitar 30 tahun berlalu. Li Dawei tampak tersenyum tanpa khawatir, tetapi Luo Feng merasa senyum itu mengandung terlalu banyak kepahitan untuk diungkapkan. Selama 30 tahun, manusia dan monster bertarung. Meskipun skalanya tidak sebesar pertempuran di periode Grand Nirvana, itu tidak pernah berhenti. Li Dawei menggelengkan kepalanya saat dia berkata, hanya menghitung pasukan di bawah kendaliku, tahukah kamu berapa banyak orang yang tewas di 30 tahun terakhir? Petik 2. Luo Feng membeku. Seorang pemula menggantikan seorang veteran. Aku bahkan tidak bisa mengatakan sudah berapa kali itu terjadi. Pemberitahuan kematian dikirim ke keluarga mereka satu per satu. Mereka mati agar manusia bisa eksis, kesedihan bisa terlihat di mata Li Dawei. Namun, saya tanpa daya menyadari bahwa tipe monster baru akan muncul di setiap serangan monster laut setiap tahun. Monster yang lebih kuat akan muncul setiap tahun. Apa artinya itu? Li Dawei menatap Luo Feng, artinya, monster laut terus menjadi lebih kuat. Saya takut. Saya sangat takut, setetes air mata hampir tidak terlihat di mata Li Dawei.
manusia tidak akan pernah bisa menyerang, dan monster di laut dapat terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Aku takut akan ada hari, manusia akan punah. Petik 2. Hati Luo Feng membeku. Namun, agar monster laut menyerang manusia, mereka harus melalui sungai untuk menyerang daerah pedalaman. Begitu, saya akan mendedikasikan hidup saya untuk memblokir mereka. Saya pasti tidak akan membiarkan mereka maju 1 milimeter pun. Semakin jauh mereka diblokir dari tanah, semakin besar penyangga yang dimiliki kota pusat. Sejak saya menjadi komandan sektor militer Tenggara, selama 11 tahun, 6 bulan, dan 3 hari penuh, monster laut tidak mampu melangkah lebih jauh di sepanjang sungai Huangpu. Petik 2. Saat Luo Feng mendengar ini, detak jantungnya semakin cepat. Dari hatinya, dia benar-benar mulai menghormati senior di depannya. Karena pengorbanan mereka, anak muda seperti dia dibiarkan tumbuh di kota-kota pusat dengan damai. Aku akan melakukan semua yang aku bisa melawan monster laut ini selama sisa hidupku. Yang saya inginkan, adalah agar cucu-cucu saya memiliki masa depan, memiliki harapan. Kata Li Dawei dengan lembut. Masa depan, dan harapan. Ya, jika kota-kota markas diserbu lagi, apakah generasi penerus akan punya harapan? Luo Feng, Li Dawei dengan ringan menepuk bahu Luo Feng, di zaman ini, manusia hanya bisa mengandalkan 2 kartu truf untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah, meriam laser, berteknologi tinggi, dan satunya lagi adalah kekuatan seorang petarung sekuat Hong. Agar manusia bisa bertahan hidup, mereka bisa menciptakan senjata yang lebih kuat dari meriam laser seperti yang sekarang. Atau, petarung terhebat lainnya seperti Hong dan Dewa Petir bisa muncul. Atau bahkan seorang petarung yang melampaui Hong dan Dewa Petir. Petik 2. Li Dawei memandang Luo Feng, ketika saya masih muda, tidak ada yang mengajari saya apapun. Karena itu, saya mengambil jalan yang salah. Saya seorang wargot tingkat menengah, tapi ini adalah batas saya. Saya tidak punya harapan untuk berkembang. Tapi kamu berbeda. Kamu bahkan belum berumur 20 tahun. Luo Feng, eksistensi yang melebihi level wargot bisa dibandingkan dengan pasukan 1.000.000 orang. Dan, Hong, dan, Dewa Petir, bahkan lebih kuat, membuat mereka tak tertandingi. Manusia dapat hidup damai di kota-kota markas sekarang karena, Hong, pergi untuk bernegosiasi dengan monster tingkat kaisar, yang tak terhitung jumlahnya di darat. Jadi, 1. Hong, lebih berharga daripada seluruh pasukan suatu negara. Saya harap, Anda bisa mencapai level itu, atau bahkan melampaui level itu. Saat dia melihat jet otomatis Luo Feng terbang, Li Dawei memasang ekspresi rumit saat dia diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, aku sudah tua, dan Luo Feng, masa depanmu tidak terbatas. Pikiran Luo Feng kacau balau karena kata-kata yang Li Dawei berikan kepada Luo Feng di pangkalan militer Sungai Huangpu. Dia berlatih seperti orang gila di masa lalu terutama demi orang tua dan saudara laki-lakinya. Sejak dia menjadi wargot tak terkalahkan, meskipun dia masih bekerja keras, dia tidak memiliki banyak tekanan lagi. Musuh, Li Yao, tidak peduli padanya untuk sementara. Waktu, keluarga, mereka melakukannya dengan baik. Uang, saat ini, uang tidak banyak berfungsi. Wewenang, bahkan para pemimpin dan kepala organisasi, keluarga, dan tentara semuanya bersemangat ketika berhadapan dengannya. Ayah ibu, sektor Ming Yue, Luo Feng masuk ke rumahnya. Kamu kembali. Sarapan sudah siap untukmu. Mike, teriak ayahnya yang sedang membaca. Kakakmu sedang jogging di luar. Sejak dia mendapatkan kakinya kembali, dia suka berlari, senyum ayahnya cerah. Oh ya, Feng, kapan kamu berencana untuk menikah? Satu-satunya hal yang ingin aku dan ibumu lakukan adalah memeluk cucu kita. Luo Feng duduk di depan meja makan. Dia minum bubur panas dan mendengarkan ayahnya. Tiba-tiba, dia merasa seperti, dia sangat bahagia. Para prajurit di pangkalan militer menyerahkan nyawa mereka dalam pertempuran sehingga warga sipil di kota-kota markas bisa hidup damai. Mungkin, inilah mengapa Komandan Li Dawei dan tentara yang tak terhitung jumlahnya bekerja begitu keras. Hei, Wei, dia duduk di lantai ruang pelatihan sambil tersenyum sambil memegang ponselnya. Apa, kamu akan bepergian dengan pacarmu musim panas ini? Sangat romantis. Ya, baik. Namun, saya tidak punya banyak waktu sekarang,
karena saya masih harus keluar di akhir bulan. Sampai jumpa. Ya, oke, sampai jumpa. Petik 2. Wajah Luo Feng dipenuhi dengan senyuman. Wei juga memiliki kehidupan yang baik. Orang tuanya juga senang dan hubungan kakaknya berjalan baik. Luo Feng mengingat kata-kata yang diucapkan Komandan Li Dawei. Yang saya inginkan, adalah agar cucu-cucu saya memiliki masa depan, memiliki harapan. Masih ada masa depan. Masih ada harapan. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri, saya juga ingin orang tua saya menikmati sisa hidup mereka. Saya juga ingin saudara laki-laki saya menikah dan memiliki anak dan memiliki keluarga. Saya tidak ingin semua ini dihancurkan oleh gerombolan monster. Saya ingin generasi masa depan memiliki harapan. Petik 2. Pada saat ini, Luo Feng bertekad tidak seperti sebelumnya. Saya juga ingin mengejar batasan hidup dan melampaui batasan saya. Menjadi perwakilan, ketua, dan bahkan lebih kuat dari mereka. Terus melampaui. Petik 2. Aku juga ingin menjadi seperti Hong dan menggunakan kekuatanku sendiri untuk membuat gerombolan monster di negeri ini bergetar. Saya juga ingin agar generasi masa depan memiliki masa depan dan memiliki harapan. Mata Luo Feng dipenuhi dengan tekad. Kerja keras. Maju ke depan. Melampaui. Ketika saya menutup mata untuk terakhir kalinya ketika saya mati, saya tidak ingin menyesal karena saya tidak bekerja cukup keras di masa lalu. Setelah pembersihan jiwa kali ini, keyakinan Luo Feng mengeras tidak seperti sebelumnya. Sepanjang September, Luo Feng mendedikasikan dirinya pada teknik pedangnya, teknik, tingkat kebugaran, katalog dewa surgawi, dan hal-hal lain yang harus dia latih. Dedikasinya, alih-alih membuatnya merasa bosan, justru membuatnya merasakan kegembiraan yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Genetika tubuhnya mulai menyempurnakan diri. Kekuatannya meningkat lagi dan lagi. Perubahan fisik pada tubuhnya ini membuatnya merasa hebat. Memaksa dirinya sendiri untuk berlatih akan membawa hasil yang lebih buruk. Jika dia menikmati pelatihannya dan perasaan menjadi makhluk yang lebih kuat, laju peningkatannya menjadi mengkhawatirkan. Fajar tanggal 29 September saat Luo Feng menguji dirinya sendiri. Dan, kekuatan tinjunya mencapai 258.103 kg, yang mana lebih dari 256.000 kg. Dia secara resmi telah melangkah ke level kebugaran Wargot level lanjutan. Sore tanggal 29 September sekitar jam 2 siang. Dia mengenakan seragam pertempuran SS berwarna merah darah baru yang dia beli dengan harga termurah dari Istana Wargots dan memiliki pedang hantu SS di punggungnya. Tubuh Luo Feng tampak seperti permata yang dipoles. Saat dia berdiri di sana, dia tampak seperti pedang yang bisa menembak ke arah langit karena dia memiliki semangat bertarung yang tak terbatas. Ayah, Bu, aku tidak tahu berapa lama aku akan pergi kali ini. Luo Hua, selama aku pergi, jaga ayah dan ibu. Oke, bro. Hati-hati di luar sana, mengikuti orang tuanya. Luo Feng sedikit tersenyum dan kemudian langsung berjalan keluar menuju jet mobilnya. Palka jet terbuka secara otomatis. Luo Feng memasukinya dan palka ditutup. Suara mendesing. Jet tempur segitiga biru tua dengan cepat naik dan terbang keluar dari jaringan pertahanan kota markas Jiangnan. Kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju markas dunia Dojo of Limits. Kota markas Hongning. Markas besar dunia Dojo of Limits adalah sebuah pesawat luar angkasa tua raksasa. Di tempat parkir di samping pesawat luar angkasa raksasa itu mendaratkan jet tempur segitiga berwarna biru tua. Di dalam jet otomatis, kita tidak bisa menggunakan set dewa hitam di reruntuhan arkeologi, jadi aku harus meninggalkannya di sini. Luo Feng mengulurkan tangan kanannya. Tak lama kemudian, selaput hitam berkumpul di tangan kanannya dan berubah menjadi sarung tangan hitam. Aku masih harus melepaskan kendali. Setelah kelompok Dewa Hitam menyerap darah inangnya, ia mengalami transformasi, ia menjadi terikat pada tubuh pemiliknya tidak seperti sebelumnya, seolah-olah itu adalah kulit pemiliknya. Itu bisa berubah menjadi puluhan ribu hal berbeda dan bahkan bersembunyi di bawah kulit. Namun, ada satu sisi negatifnya, sekali itu ada pada Anda, sangat sulit untuk melepaskannya. Ada dua cara untuk menghilangkannya dari tubuh Anda. Cara pertama, kematian pemiliknya. Cara kedua, paksa keluar darah yang diserap oleh Dewa Hitam. Dengan cara ini, set Dewa Hitam akan mati secara otomatis.
Sekarang, aku akan menyuruh Dewa Hitam itu berangkat. Aku harus membiarkannya menyerap darahku lagi nanti, tertawa Luo Feng tanpa daya. Sesaat kemudian, sarung tangan hitam itu jatuh ke jok mobil jet. Tanda pagar 1, singkirkan set Dewa Hitam. Setelah mengatakan itu, Luo Feng meninggalkan jet otomatis. Di dalam pesawat luar angkasa raksasa. Tepat ketika Luo Feng tiba, dia dibawa ke ruang istirahat tertentu. Longe itu sangat besar dan memiliki beberapa lusin kursi. 6 orang sudah berada di ruang tunggu. Sekilas, Luo Feng memutuskan bahwa pria dan wanita adalah keturunan Cina. Yang duduk dengan mata tertutup adalah orang India. Adapun 3 lainnya, ada 2 orang kulit hitam yang juga duduk diam dan seorang pria kulit putih dengan rambut keriting emas. Halo, Luo Feng, saya Tabayan dari kota markas Kyoto. Pria Tionghoa itu datang dan memperkenalkan dirinya. Dari yang saya tahu, dari 8 orang yang berangkat kali ini, hanya Anda dan saya yang berasal dari Tiongkok. Oh, Nona Li yang saya ajak bicara berasal dari kota markas Hongning. Oh, Luo Feng sedikit mengangguk, mengucapkan beberapa patah kata, lalu duduk di samping. Untuk bersiap memasuki reruntuhan arkeologi. Tak lama kemudian, anggota ke-8 dan terakhir tiba. Semua wargot di Dojo of Limits menuju ke reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 telah tiba. Semuanya, tolong ikuti saya. Di bawah pimpinan seorang pria yang mengenakan jubah merah longgar, Luo Feng dan 7 wargot lainnya dari seluruh dunia tiba di sebuah ruangan yang terbuat dari kayu berwarna ungu yang aneh. Luo Feng dan yang lainnya belum pernah melihat kayu ungu yang membentuk ruangan itu. Namun, itu memiliki bau aneh yang bisa membantu seseorang mengumpulkan semangat mereka tidak seperti sebelumnya. Seorang pria berbaju hitam saat ini sedang berdiri di dalam ruangan. Punggungnya menghadap ke arah Luo Feng dan kelompoknya. Kepala Luo Feng dan 7 orang lainnya sedikit membungkuk. Baru setelah itu pria berpakaian hitam itu berbalik. Dia mengamati seluruh kelompok Luo Feng saat dia berkata tanpa emosi, kerusakan arkeologi tanda pagar 9. Meskipun itu adalah salah satu reruntuhan arkeologi yang lebih aman, tingkat kematiannya masih sangat tinggi. Jika ada di antara Anda yang ingin keluar, Anda dapat mengatakannya sekarang. Jika tidak, akan terlambat untuk penyesalan setelah memasuki reruntuhan arkeologi. Semua orang tetap diam. Sangat bagus, kata pria berpakaian hitam dengan tenang, daya tarik, masuk. Suaranya menyebar. Suara mendesing. Sebuah gambar kabur muncul bersamaan di luar pintu, yang menunjukkan seorang gadis misterius yang mengenakan topeng emas dan jubah hitam. Rambut hitam panjangnya tergerai. Karena topeng itu menutupi wajahnya, Anda hanya bisa melihat mata, hidung, dan mulutnya. Namun, hanya dari itu, Anda dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat cantik. Terutama mata itu, sepertinya menarik bagian terdalam dari jiwa seseorang. Dia ras campuran, Luo Feng menentukan ini dari matanya, daya pikat dari 3 pengawal kerajaan, tidak heran dia mendapat julukan itu. 3 pengawal kerajaan adalah bawahan paling setia dari Hong. Karena mereka selalu bersama Hong, ketiganya lebih kuat dari kekuatan rata-rata 5 penyelidik. 8 dari kalian akan berangkat ke kehancuran arkeologi tanda pagar 9 sebentar lagi. Daya pikat akan memimpin, perintah pria berpakaian hitam itu. Iya, semua orang mengindahkan perintah itu. Luo Feng tinggal, semua orang pergi, perintah pria berpakaian hitam itu. Tak lama kemudian, hanya Luo Feng dan pria berpakaian hitam, Hong, yang tersisa di ruangan itu. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan tenang, Luo Feng, kamu bertanya pada bagian dalam tentang reruntuhan arkeologi melalui telepon. Anda tidak ingin pergi. Petik 2. Kepala. Luo Feng sedikit membungkuk, aku memang menelepon untuk menanyakannya. Pada saat itu, saya pikir tidak layak untuk memasuki kehancuran arkeologi, karena setelah mempertaruhkan nyawa saya, satu-satunya hal yang saya dapatkan pada akhirnya adalah kumpulan Dewa Hitam. Karena itu, saya agak ragu-ragu saat itu. Kamu berubah pikiran. Pria berpakaian hitam itu memandang Luo Feng dengan sedikit terkejut. Iya, Luo Feng mengangguk, jalan menuju batas kehidupan dipenuhi dengan kesulitan. Tentu saja saya tidak bisa menghindar dari tantangan apapun. Petik 2. Pejalan kaki bisa tertabrak mobil. Bahkan di suatu sektor, vas yang jatuh bisa mengenai kepalamu. Tidak ada yang benar-benar aman.
Petik 2. Saya memilih jalan ini karena saya membutuhkan keberanian untuk bertarung. Jika benar-benar aman, maka tidak ada gunanya menantangnya. Hanya karena ada bahaya, darah saya bisa mendidih dan memenuhi saya dengan keinginan untuk bertarung. Dan juga, saya sudah diberitahu bahwa peluang saya untuk sukses lebih dari 80%, jadi apa yang harus saya takuti? Mata Luo Feng bersinar-sinar. Pria berpakaian hitam itu memandang dan mengangguk pada dirinya sendiri. Pemuda di depannya ini berbakat, tetapi untuk menjadi benar-benar sukses, bakat saja tidak cukup. Pemuda ini, dibandingkan dengan terakhir kali dia melihatnya, memiliki setidaknya 2 kali lipat semangat juang. Semangat bertarung mengalir yang sepertinya telah dipukul berulang kali. Jika Anda benar-benar ingin menembus batas-batas kehidupan dan menjadi pejuang terkuat di dunia, maka Anda membutuhkan semangat juang yang tak terhentikan yang tidak mau menyerah pada apapun. Baik, yang ingin saya katakan adalah, meskipun pembaca roh tingkat wargot tingkat lanjut, yang memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 telah gagal, tidak ada dari mereka yang mati, kata pria berpakaian hitam itu. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Pantas. Tidak heran Hong ingin dia pergi, seolah-olah Hong tahu tidak ada yang salah. Tentu saja, hampir tidak ada pembaca roh tingkat lanjut wargot, jadi kami tidak memiliki cukup data untuk benar-benar menjamin keselamatan Anda, kata pria berpakaian hitam, bergabunglah dengan grup. Iya, kepala. Luo Feng segera pergi. Suara mendesing. Sebuah jet otomatis tingkat alam semesta saat ini sedang melayang di udara dengan kecepatan luar biasa. Di dalamnya memang ada penjaga kerajaan Alure dan 8 wargot. Kalian panggil saja saya Ni. Representatif, rasanya sangat nyaman mendengarkan suara Alure, tujuan kami adalah reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 berada di kedalaman hutan hujan Amazon di Amerika Selatan dan merupakan salah satu reruntuhan arkeologi yang lebih aman. Orang kulit putih itu tiba-tiba berkata dengan rasa ingin tahu, Ni. Perwakilan, jadi ada reruntuhan arkeologi lainnya. Petik 2. Tentu saja, tidak ada yang bisa melihat ekspresi wajah Alure secara penuh, tapi Anda bisa melihat ujung mulutnya melengkung ke atas, aku bisa memberitahumu salah satunya. Reruntuhan arkeologi tanda pagar 1 adalah reruntuhan arkeologi pertama yang kami temukan di bumi. Itu terletak di kedalaman laut di sekitar Bermuda di Atlantik Utara. Termasuk Luo Feng, semua orang tidak bisa menahan napas. Kerusakan arkeologi tanda pagar 1. Pertama kali ditemukan. Namun, hingga saat ini, tidak ada cara untuk memasuki pintu masuk reruntuhan arkeologi tanda pagar 1, suara Alure agak jahat, bahkan orang yang paling kuat dan senjata logam terkeras, setelah masuk, akan langsung dihancurkan. Petik 2. Luo Feng dan yang lainnya kehilangan kata-kata. Semua manusia di bumi bahkan tidak bisa melewati pintu masuk reruntuhan arkeologi tanda pagar 1 ini. Bahkan, Hong, dan Dewa Petir, tidak bisa masuk. Sepertinya bahkan, material kelas SS, dan material berkualitas lebih tinggi akan hancur. Aku mungkin tak perlu repot memikirkan tempat ini. Saya harus meningkatkan keterampilan saya dulu, pikir Luo Feng dalam hati. Semuanya, dengarkan baik-baik. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Suara Alure menjadi sedikit lebih keras. Reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 adalah reruntuhan arkeologi yang menggunakan jenis percobaan, diskualifikasi. Saat Anda masuk, petarung biasanya melanjutkan melalui terowongan tipe A. Pembaca roh akan diatur untuk melewati terowongan tipe B. Setelah Alure mengatakan ini, semua orang mulai mendengarkan dengan seksama. Sepertinya, pembaca roh dan pejuang reguler diperlakukan berbeda di dalam. Setelah memasuki kedalaman reruntuhan arkeologi, setiap orang akan menemukan hal yang berbeda. Kesulitannya juga akan berbeda. Namun, mereka yang berhasil akan menerima hadiah kehancuran, set Dewa Hitam. Mereka yang gagal, bahkan jika mereka tidak mati, akan menjadi cacat. Petik 2. Daya pikat tiba-tiba berdiri dan menghadap ke area kendali jet otomatis tingkat alam semesta, perintah, kehancuran tanda pagar 9. Berbunyi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 8 lampu merah terbang keluar dari autojet dan ditembakkan ke arah Luo Feng dan jam tangan komunikasi taktis wargot lainnya di pergelangan tangan mereka. Kelompok itu menjadi bingung. Jangan panik, sisi mulut Alure sedikit melengkung ke atas, seolah dia akan tertawa.
Ada kata-kata di dalam reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Namun, mereka berbeda dari bahasa manapun di dunia. Kata daya tarik, jika kamu tidak mengerti apa yang dikatakan dan tidak bisa membaca kata-kata di reruntuhan, kamu akan membuang banyak waktu. Awalnya, tidak ada yang mengerti kata-kata ini. Ada wargot yang menghabiskan 7 bulan penuh sebelum keluar. Memahami apa yang dikatakan di reruntuhan akan menghemat banyak waktu. Jadi sebelum masuk, saya akan memasang perangkat lunak terjemahan di jam tangan komunikasi taktis Anda. Perangkat lunak terjemahan ini dapat menerjemahkan semua yang ada di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 ke dalam bahasa Mandarin dan Inggris. Setelah kalian keluar, saya akan bertanggung jawab untuk mencopot pemasangan perangkat lunak penerjemah reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 ini. Setelah 5 menit, proses instalasi selesai. Amerika Selatan, hutan hujan Amazon. Malam, jet otomatis tingkat alam semesta terbang ke bawah. Kemudian perlahan turun. Hua, Palka terbuka. Luo Feng dan 7 wargot lainnya dan Allure berjalan keluar bersama. Apa yang ada di sekitar mereka adalah hutan yang ujungnya tidak bisa dilihat. Beberapa monster juga bisa dilihat, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Bunyi, cici, berdering, dan tanah di tanah mulai bergemuruh. Tanah tiba-tiba terbelah menjadi 2 saat terpisah dan menampakkan sebuah terowongan menuju area bawah tanah yang lebarnya 5 meter. Berbunyi. Lift berwarna abu-abu keperakan benar-benar naik ke permukaan. Pintu lift terbuka dan seorang lelaki tua berjubah merah keluar. Representatif Allure, pria tua berjubah merah itu sedikit membungkuk. Baik. Daya pikat melihat ke arah Luo Feng dan 7 orang lainnya saat sisi mulutnya sedikit melengkung ke atas. Baiklah, cepat masuk dan masuk ke reruntuhan arkeologi. Anda masing-masing akan menghadapi hal yang berbeda. Saya harap kalian semua bisa keluar hidup-hidup. Petik 2 titik. Setelah itu, Allure perwakilan langsung terbang ke jet otomatis tingkat alam semesta, yang dengan cepat terbang menjauh. Semuanya, cepatlah. Reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 hanya akan dibuka tahun ini selama 2 jam lagi, kenang lelaki tua berjubah merah itu.